Pada kesempatan kali ini kita hadir pada momen Rajaban, sekaligus bersyukur kepada Allah Ta'ala karena Bu Yeti akan segera menempati kediaman beliau ini. Berwasilah dengan pengajian ini, berwasilah dengan bacaan surah Ar-Rahman tadi, dan doa kita nantinya, semoga rumah ini diberikan keberkahan. Memang etika menempati rumah baru harus doa, karena rumah baru dan rumah yang lama tidak ditunggu, pasti ada jin yang duluan. Enggak usah takut, itu lumrah sekali. Makanya kalau kita menempati rumah baru, doa dulu. Nanti sebelum malam Jumat Bu Yeti ada yang suruh azan. Enggak apa-apa pakai salon azannya. Wong dalam rumah ini ada yang azan. Karena kalau kita azan di rumah yang baru ditempati, setan dan jin lari terkentut-kentut. Pernah dengar kentut jin, Bu? Belum pernah. Saya juga bingung kayak apa kentutnya ya. Tapi itu memang etika, adab dalam menempati rumah baru. Dan memang bersyukur kepada Allah itu bagian dari kewajiban kita. Orang yang bersyukur hadiahnya gede. La in syakartum la azidannakum. Niscaya jika kalian semua bersyukur, maka pasti akan ditambahkan nikmat yang lebih gede lagi. Jadi rumusnya begitu. Saat kita bersyukur kepada Allah, maka otomatis nanti Allah tambah nikmatnya. Apalagi ini sudah mencukupi nikmat kebahagiaan yang dikatakan Nabi. Nabi bersabda, arba'un minas sa'adah. Ada 4 yang merupakan bagian dari kebahagiaan dunia. Bu, ada 4 yang merupakan bagian dari kebahagiaan dunia. Mau tahu enggak? Mau tahu aja apa tahu banget? Banget ge. 1, kebahagiaan dunia itu kata Nabi ditandai, dicirikan al-mar'atus sholihah. Kalau punya istri sholihah, itu nomor 1. Karena pada kenyataannya, Bu, kebahagiaan laki-laki, suami, Pak Uung, dan semua laki-laki bukan mobil sport, bukan sepeda yang lagi ngetren. Kebahagiaan sejati suami itu ada pada istri solihah. Bu Yeti solihah enggak sih? Solihah dong. Pada istri yang solihah. Karena prinsipnya di sana. Saya ambil ukuran begini sajalah. Anggap orang susah, tinggal ngontrak. Mah, kata suaminya, maaf ya mah, gara-gara nikah sama saya mamah susah. Kalau istrinya jawab begini, enggak kok Pak, saya bangga punya suami kayak papa. Oh luar biasa. Walaupun kita ngontrak, kita enggak nyusahin orang. Walaupun kita ngontrak, kita masih cukup makan. Walaupun kita susah, anak masih sekolah. Suami, Bu, ngedengar kalimat begitu luar biasa. Terharunya mendengar istri solihah. Coba kalau suaminya tanya, istrinya jawab begini, iya, sial gua dapat laki kayak elu. Coba dulu gua jadian sama Pak Sahrul, Pak Uung, sugih saya. Panas suami diomongkan begitu. Pada akhirnya istri solihah, istri yang pandai bersyukur itu sumber kebahagiaan duniawi. Mudah-mudahan ibu-ibu semua pandai syukur sama suami. Allahumma amin. 1. Yang kedua, wal maskanul wasi'. Kebahagiaan dunia itu ditandai punya rumah yang lebar. Ini rumahnya lebar gak sih? Lebar banget.
Ibu-ibu abis ini nanti renang ya Bu ya. Tapi tunggu kami pulang dulu tapi ya. Nanti kalau kami belum pulang nonton kami jadinya. Jadi punya rumah yang luas itu bagian dari kebahagiaan. Tapi repot juga ya. Kalau nggak ada yang beresin ya Bu ya. Ini kebahagiaan yang kedua, rumah luas, rumah yang lapang. Mudah-mudahan rumah kita lapang, rumah Bu Yeti lapang, hati juga lapang, pikiran juga lapang. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ketiga, ciri kebahagiaan duniawi itu wal jarus solih, punya tetangga yang baik. Yang gak enak ya Bu kalau punya tetangga jahat, betul? Nggak aman rasanya. Apalagi punya tetangga tukang gosip. Tahu gosip nggak Bu? Digosok makin sip. Paling nggak enak punya tetangga tukang gosip. Apalagi lagi ngumpul di penjual sayuran. Itu transfer informasi paling gampang antar emak-emak. Makanya kalau ibu-ibu punya tetangga yang baik, tetangga yang soleh, saling menjaga kehormatan, saling menjaga keamanan, itu kebahagiaan yang luar biasa. Betapa banyak orang ingin cepat-cepat pindah, bukan karena rumahnya kurang bagus, bukan karena kurang hoki, tapi punya tetangga-tetangga yang kurang baik. Maka kebahagiaan yang ketiga adalah punya tetangga yang baik. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, wal markabul hani, punya kendaraan yang nyaman. Bu Yeti sudah punya mobil nyaman belum? Sudah punya banyak ya. Tapi jet pribadi udah punya belum? Mudah-mudahan punya jet pribadi juga. Artinya 4 ya Bu ya. Ini duniawi ya. Bukan bicara akhirat, bicara dunia saja. Ada 4 kebahagiaan duniawi yang kita semua mengharapkannya, dan mudah-mudahan kita juga diberikan oleh Allah Ta'ala. 1, istri solihah. 2, punya rumah yang luas, lapang. 3, punya tetangga yang baik. Dan yang keempat, punya kendaraan yang nyaman. Mudah-mudahan semuanya diberkahi. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Baik, sekarang karena momennya Rajab, nanti malam ini sudah 27 Rajab, peringatan Isra wal Mi'raj. Saya masuk dulu ke peringatan Isra wal Mi'raj. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini tercantum dalam kitab Sahih Al-Bukhari, nomor hadis 555, Tripanca. Tercantum dalam kitab Sahih Muslim, nomor hadis 234, Ji Samsu. Ini nomor cantik pokoknya ini hadisnya. Nabi bersabda, utitu bil buraq. Malam itu kata Nabi didatangkan kepadaku buraq. Farakibtuhu hatta ataitu Baitul Maqdis. Aku naik buraq ini kata Nabi sehingganya aku tiba di Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu di mana Bu? Di Pakis Kawat. Itu mah rumah Pak Uung ya Bu ya. Di Palestina, betul ya. Atau Masjid Al-Aqsa. Jadi Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa di Palestina. Sampai di Palestina, Masjid Al-Aqsa, thumma dakhaltul masjida fasallaitu fihi rak'atain. Aku masuk masjid kata Nabi dan sholat 2 rakaat. Jadi sholat sudah ada sejak awal berarti kan, bahkan sejak adanya penciptaan. Sholat 2 rakaat, thumma kharajtu, kemudian aku keluar kata Nabi. Faja'ani Jibril, di luar masjid mendatangi aku malaikat Jibril. Bi'ina'im min laban, dengan secawan susu di tangan kanan. Mungkin bahasa kitanya apa? Gelas sajalah ya. Segelas susu di tangan kanan. Wa ina'im min khamrin,
dan segelas khamar di tangan kiri. Ditawarkan sama Nabi. Kata Jibril, Muhammad pilih. Waktu itu Bu, khamar alias minuman keras belum haram, masih halal. Tangan kanan susu, tangan kiri khamar. Fakhtartul laban. Kata Nabi, aku pilih segelas susu. Wa qala Jibril, Jibril berkata, ikhtartal fitrah. Pilihan kamu benar, fitrah. Laqad asabtal haqq. Pilihan kamu benar. Loh, kata Nabi Jibril, seandainya tadi saya milihnya salah, bukan susu tapi khamar, apa jadinya? Kata Jibril, seandainya engkau minumnya khamar Muhammad, maka umatmu bakal teler semua. Subhanallah. Untung Nabi minumnya susu Bu. Walaupun ya agak enak milihnya, pilih yang tangan kanan susu, pilih yang tangan kiri khamar. Alamatnya pasti kayak nyanyian zaman dahulu. Masih ingat gak Bu? Madu. Langsung nyaut ya. Racun. Enak kan pilihnya. Pilih yang tangan kanan madu, pilih yang tangan kiri racun. Nah, kira-kira ibu-ibu kalau disuruh milih nih, milih di madu atau di racun? Coba tak ulang lagi ya. Nabi dulu tangan kanan susu, tangan kiri khamar. Nabi pilihnya susu. Kalau yang tangan kanan susu, tangan kiri khamar, ibu-ibu pilihnya susu. Tangan kanan madu, tangan kiri racun. Nah, kira-kira ibu-ibu milih di madu atau di racun? Enggak, dua-duanya. Salah pertanyaan ya Bu ya. Pilih di madu maka mati, pilih di racun mati. Ya sama, laki kawin lagi. Yang namanya bapak-bapak yang nggak sanggup lah kalau sendiri. Kecuali ibu-ibu ya Bu ya. Di sini banyak janda nggak sih? Coba ngacung jandanya. Subhanallah. 15 janda katanya sini. Allahu Akbar. Jangan dah meninggal ya. Subhanallah. Banyak janda. Kan ada pepatah orang kampung saya. Kalau ayam mati jagonya, anak ayam anteng, adem, yang mati jago. Tapi kalau ayam mati induknya, anak ayam kocar kacir. Mengapa demikian? Ya, kalau induknya mati, jagonya liar Bu, nyari lagi. Makanya itulah tidak ada yang bisa menandingi ketulusan seorang ibu. Betul nggak kira-kira? Makanya luar biasa, namanya ibu itu bagaimana dia menghimpun anak-anaknya, pasti terhimpun. Kalau kata orang itu begini, satu induk ayam bisa mengurus 10 anaknya, tapi 10 anak ayam tak mampu mengurus satu induknya. Maka berbahagialah kita yang punya ibu yang masih hidup dan kita sempat memuliakannya. Mudah-mudahan kita semua menjadi anak yang berbakti. Allahumma amin. Dan masih ada ibu, Bu Yati, Bu Pipi ya. Subhanallah, beliau sehat panjang umur, bisa kesana kemari. Mudah-mudahan berkah dan doa beliau dilimpahkan buat anak cucu. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Balik lagi, Nabi minum susu. Selesai minum susu, Nabi kita tsumma urija bina ila sama'id dunya. Kemudian kami, kata Nabi, dibawa naik ke langit dunia. Jadi jarak antara bumi kita ini Bu dengan langit dunia itu kana mikdaru, jarak ukurannya itu kalau ditempuh mikdaruhu khamsina alfasanah, sama dengan jarak tempuh perjalanan 50.000 tahun lamanya. Jauh banget ya, antara bumi ke langit itu jauh banget.
Makanya Nabi kalau nggak naik buruk ya nggak nyampe lah ke situ. Fastaftaha Jibril, sampai di langit yang pertama Jibril minta dibukakan pintu. Fafutiha lana, dibukakan pintu langit yang pertama. Faida ana bi Adam alaihi salam, saat dibuka saya berjumpa dengan Nabi Adam alaihi salam. Farah ababi wada'ali bi khair, Adam langsung menyambut aku, kata Nabi, dan mendoakan aku dengan kebaikan-kebaikan. Jadi di langit yang pertama beliau berjumpa Nabi Adam, bapak moyang umat manusia. Cuman ada yang aneh, Bu. Apa yang aneh kata Nabi kita? Di sebelah kanan Nabi Adam itu banyak bayangan putih. Nah, sebelah kirinya banyak yang hitam-hitam. Nabi kita tanya sama Jibril, man haula, iya Jibril, itu siapa mereka? Kata Jibril, yang kanan Muhammad, yang putih-putih itu namanya ashabul yamin, golongan kanan. Mereka itu arwah anak cucu Adam yang akan masuk surga. Semoga termasuk kita nantinya, Allahumma amin. Yang sebelah kiri Jibril, yang sebelah kiri itu ashabus shimal, golongan kiri. Mereka itu arwah anak cucu Nabi Adam yang bakal masuk neraka. Cuman tambah anehnya, maaf ya Bu, kok kebanyakan perempuan? Sama Nabi dicirainin ada anggota Babu Salam enggak ya? Atau anggota Al-Ikhlas? Enggak ada juga. Alhamdulillah. Lantas Nabi ditanya oleh sahabat, mengapa perempuan banyak jadi golongan kiri? Mengapa perempuan banyak menjadi calon ashabus shimal? Karena kebanyakan wanita kurang bersyukur kepada suaminya. Itu masalahnya. Ada uang abang disayang, enggak ada uang abang ditendang. Kalau dompet lakinya lagi gemuk, mau dipeluk. Tapi kalau dompet laki lagi tipis, megang saja bilangnya najis. Jijai bajai najong tralala. Kalau kata bapak-bapak, Bu, paling susah mendamaikan istri yang lagi ngambek. Apalagi ngambeknya tengkurap, susah itu. Ini ibu-ibu tengkurap nggak sih kalau ngambek itu? Tengkurap, mau dibalik itu nggak bisa, kenceng banget itu pegangannya. Ditarik nggak bisa, dibisik nggak bisa, dirayu nggak bisa, baru berhasil balik kalau dibeberin yang merah-merah itu ya Bu ya, dalam jumlah yang cukup banyak. Artinya memang itu kunci wanita. Surganya wanita kan paling gampang, berbakti kepada suami, banyak syukur, taat. Makanya sering saya sampaikan, wanita paling gampang masuk surga taat suami. Wanita paling gampang masuk neraka ngelawan suami. Suami lagi tidur, sepak palanya, gampang masuk nerakanya. Kan gampang sih Bu. Makanya ibu-ibu ini nggak muluk-muluk kok sebetulnya. Taat suami kelar sudahan. Innal mar'ata idza sholat khamsaha, wanita yang penting 1 sholat 5 waktu, wa shamat sahroha 2 puasa Ramadan, wa atu'at ba'laha 3 taat suami, wa ahsanat farajahat 4 tutup aurat, sudah silakan masuk surga dari pintu surga mana saja yang dia suka. Allahumma amin. Usai sama Nabi Adam, tsumma urija bina ila sama'i tsaniyah. Nabi dibawa naik lagi ke langit kedua. Fafutih alana, dibukakan pintu langit yang kedua. Faida ana bi Isa wa Yahya alaihi wassalam. Di langit kedua Nabi berjumpa dengan Nabi Isa, Nabi Yahya alaihi wassalam. 2 nabi ya Bu. Kok 2 nabi ini satu tempat di langit kedua? Dua-duanya korban kejahatan Yahudi. Nabi Isa disiksa sama Yahudi, Nabi Yahya juga disiksa oleh Yahudi. Saking tersiksanya mereka Bu, maka Allah cabut nyawanya. Allah angkat mereka ke langit yang kedua.
Apalagi Nabi Yahya loh Bu, digergaji putus badannya. Makanya Yahudi itu sampai sekarang nggak bisa dipercaya. Jangankan Palestina, jangankan kita orang biasa, Nabi aja mereka siksa. Jangan pernah percaya sama Israel itu. Jangan pernah percaya sama Yahudi, karena mereka yang menguasai dunia. Mohon maaf betul ya Bu, banyak orang sugih di Bandar Lampung juga membernya. Maaf betul, kayak contoh Rotary Club. Maaf kalau ada anggotanya ya, umpama ini. Bu ya jangan gabung organisasi itu ge Bu. Itu kan punya Yahudi. Kita kan nggak tahu kan. Freemasonry Club. Saya pernah ceramah diundang Rotary Club. Mau disangoni nggak mau saya. Saya ikhlas kata saya. Karena saya tahu ini Yahudi gitu. Sudahlah. Kalau yang nyangoni Bu Yati mah nggak masalah saya. Saya tahu orang solihah, Pak Uwong orang solih, mau saya. Tapi kalau Rotary, sorry. Pengajiannya nggak tanggung-tanggung, di rumah makan rat kayu itu loh Bu. Nggak mau saya. Nah banyak orang-orang muslim ya, mungkin mereka nggak tahu ya. Gabung di sana itu banyak gitu. Karena Yahudi itu dari dulu nggak bisa dipercaya. Nabi Isa mereka yang nyalibkan, walaupun Allah gantikan dengan orang lain. Nabi Isa disiksa, dituduhnya Maryam berzina. Nabi Yahya juga begitu, Nabi Zakaria juga begitu, jahat mereka itu. Makanya diangkat di sana, cuman bedanya Nabi Isa tetap, Nabi Yahya tetap, nanti Nabi Isa turun Bu. Turun lagi di akhir zaman. Nabi Isa kalau turun nanti langsung jadi khalifah internasional. Setelah membunuh Dajjal. Makanya saya kasih tahu sama ibu-ibu, kalau menegakkan khilafah itu mubadir, karena memang nggak ada perintahnya. Saya sudah ngobrol sama yang mengkampanyekan khilafah, nggak ada perintahnya itu. Karena khilafah itu ada dengan sendirinya. Nanti kalau Nabi Isa sudah turun, kan dulu masih bujang tuh Nabi Isa ya. Nanti begitu dia turun jadi khalifah, nikah dia. Saya doakanlah istrinya orang Bandar Lampung, anggota Babu Salam Ali Ikhlas ya Bu ya, biar mertuanya orang sini enak kan. Nabi Isa nanti akan jadi khalifah 40 tahun. Wa yuhlikul milal, dan menghapuskan semua agama, semua aliran, semua ajaran illal Islam, yang ada cuman Islam. Itu takdir, nggak bisa kita hindari. Nah habis Nabi Isa wafat baru nggak lama terjadi kiamat. Makanya kalau kita buru-buru ingin ada khilafah, kiamat cepetan nantinya. Makanya ISIS ya Bu ingin menegakkan khilafah, bukan khilafah yang tegak, malah hancur, perang saudara. Karena memang belum waktunya. Nah ini ilmu bagi kita. Kapan-kapan kita kupaslah di Al-Ikhlas Babu Salam, agar kita ini nggak bingung. Orang ngomong khilafah, iya Islam memerintahkan sedemikian rupa. Baik, yang ketiga sekarang, Tuma'urija bina ila sama'i talitah. Nabi naik ke langit ketiga, ketemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Naik ke langit yang keempat, ketemu dengan Nabi Idris. Kalau Nabi Yusuf kan manusia paling tampan. Saking tampannya Bu, nenek-nenek saja terpukau. Nenek lu, nenek-nenek kan rata-rata sudah menopause kan, tapi masih terpukau saking gantengnya. Sampai Zulaikha itu kan sudah nenek-nenek, jatuh cinta lagi dia sama Nabi Yusuf alaihi salam. Ada Zulaikha enggak di sini ya? Oh, subhanallah. Nelly berarti nenek lincah itu. Naik lagi ke langit yang keempat, ketemu dengan Nabi Idris. Nabi Idris itu sama Bu kasusnya. Masuk surga jalan-jalan gak mau keluar lagi. Jadi gak pakai mati yang normal, langsung diangkat ke surga dan gak mau keluar lagi. Posisinya di langit yang keempat. Tuma'urija bina ila sama'il khamisah, naik ke langit yang kelima, ketemu dengan Nabi Harun alaihi salam. Nabi Harun itu tukang ceramah, mubalik. Kan Nabi Musa itu kalau ngomong cedal. Apa cedal apa gagap ya? Kayak ajis loh Bu, tahu ajis nggak? Tapi kalau ajis mah buat ngelawak, digagap-gagapin. Nabi Musa memang gagap dia. Nah makanya Nabi Musa doa sama Allah, tolong ya Allah ada juru kampanye, juru ceramah. Maka Allah angkat adik sepupunya Nabi Harun sebagai tukang ceramah. Di langit kelima ketemu Nabi kita.
Naik ke langit yang keenam, ketemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa itu nabi paling kekar, paling gagah, fisiknya paling kuat. Karena yang dia hadapi Bani Israel, yang ngeyel-ngeyel, gagah-gagah. Itu ma'urija bina ila sama'i sabi'ah, naik ke langit yang ketujuh, ketemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Selesai ketemu Nabi Ibrahim, Nabi kita dibawa ke Sidratul Muntaha. Madhababi ila Sidratil Muntaha. Kemudian saya, kata Nabi, dibawa ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu kampungnya para malaikat. Jadi kalau ditanya di mana kampung malaikat, Sidratul Muntaha. Tempatnya Jibril itu di tengah-tengah Sidratul Muntaha. Dari Sidratul Muntaha Nabi naik ke area Mustawa. Tidak ada satupun malaikat yang boleh ikut. Nabi naik sendiri. Mungkin kalau kayak bahasa sekarang naik lift. Nabi nginjekin kakinya, tarik ke atas. Sahabat nanya, tinggi enggak Nabi? Tinggi betul, kata Nabi. Saya enggak tahu kayak apa tingginya. Habis itu berhenti di mana? Berhenti di depan aras. Sahabat nanya, ya Rasul, waktu di depan aras singgasananya Allah, ngelihat Allah enggak? Nabi jawabnya apa, Bu? Falamma ra'aitul arsy wajadtuhu awsa'u min kulli syai'. Ketika aku melihat aras, aras itu lebih luas dari segala sesuatu. Bahkan lebih luas dari 7 lapis langit dan bumi. Jadi Nabi enggak ngomongin Allahnya, bukan zat. Enggak sanggup kita nerimanya. Nabi ngomongin cuman arasnya doang. Lalu Nabi duduknya duduk tasahud, Bu. Tahu duduk tasahud ya? Lalu Nabi membaca at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Nanti di akhirat saat ibu diperjumpakan sama Allah, ini ucapannya nanti. Jadi jangan kayak kita di dunia masuk rumah orang assalamualaikum. Sama Allah nggak boleh assalamualaikum. Assalamualaikum kan mendoakan keselamatan. Masa Allah didoakan selamat? Wong dia yang punya keselamatan. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam. Allah yang punya keselamatan. Jadi jangan assalamualaikum sama Allah, tapi katakanlah at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Nah, karena Nabi ngucap begitu, Allah jawab. Jawaban Allah, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Makanya Nabi nyaut lagi, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Fa auhallahu ta'ala anayya khamsina salatan. Lalu kata Nabi, Allah wahyukan kepada saya 50 salat. Singkat cerita, inilah yang ditawar-tawar, tinggal 5 waktu salat. Lalu Allah berfirman, ya Muhammad, wahai Muhammad, ifratu ana ummatika khamsa shalawatin. Aku wajibkan untuk umatmu 5 salat. Wa ahidtu anni ahdan. Dan aku tetapkan perjanjian di sisiku. Bunyi perjanjiannya, annahu man hafadha alaihinna liwaqtihinna adkhaltuhul jannah. Sesungguhnya barang siapa yang menjaga 5 waktu sholatnya, ku masukkan dia ke dalam surga. Maka percayalah ibu-ibu, kalau ibu-ibu 5 waktu sholat rajin, percayalah masuk surga. Allahumma amin. Tapi barang siapa yang enggak menjaga waktunya, sholat zuhur mepet asar, asarnya numbur maghrib, maghribnya mentok isya, isaknya ketiduran gara-gara nonton Kian Santang, subuhnya kesiangan, ketiban subuhan usolli fardhos subhi rakaataini mustaqbilal qiblati qodoan lillahi ta'ala. Lo kok qodoan jam 8 salat subuh.
Ada lagi ibu-ibu niatnya begini, usolli fardhos subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati kesiangan lillahi ta'ala. Pakai doa modifikasi ya Bu niat sholat. Lo kok kesiangan Bu? Jam 9 subuhnya. Nanti ibu-ibu punya anak, anaknya begini, pinter lagi modifnya. Usolli fardhos subhi wal dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i kroyoan oplosan lillahi ta'ala. Hancur sholatnya. Kalau kata orang Jakarta lain lagi. Apa kata orang Jakarta? Subuh maraton, zuhur ke salon. Tukang salon semua dia, tukang nyalon maksud saya. Subuh maraton, zuhur ke salon, asar main badminton, maghrib mainin handphone, isya nonton sinetron, mati kena smackdown malaikat Israel. Jaga 5 waktu sholat. Mudah-mudahan kita semua akan selamat. Amin. Segitu aja zamu zuhur soalnya. Ibu-ibu rahimakumullah, inti tegasnya yuk kita jaga sholat. Saya tambahkan satu hadis lagi ya. Tafarragh li ibadati, lapangkanlah waktu untuk menyembahku, kata Allah. Ini hadis qudsi. Aku janji kalau engkau menjaga 5 waktu sholat, kata Allah, amla'u sadraka ginan, ku penuhi dadamu dengan kekayaan. Karena kaya itu di sini bukan kaya yang membuat orang jadi bahagia, tapi rasa bahagia yang membuat engkau jadi kaya. Bukan kaya yang membuat engkau bersyukur, tapi bersyukurlah yang membuat engkau kaya. Setuju nggak kira-kira? Maka kalau kita menjaga salat, amla'u sadraka ginan, ku penuhi dadamu dengan kekayaan. Wa asyudda faqraka, saat engkau sedang mentok, saat engkau sedang ketumbur masalah, saat engkau sedang ada kekurangan. Manusia pasti punya kekurangan, betul nggak Bu? Karena yang kaya cuman Allah, betul. Saat sedang mentok, nggak ada jalan keluar, aku cukupkan kekuranganmu, kata Allah. Maha baik Allah yang selama ini kita sembah. Demikian dari saya, dan kita akhiri dengan berdoa.